Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Nur Ramadhana dengan NIM akhir 059 dari kelas Gizi 5A akan sedikit menjelaskan tentang validitas dan reliabilitas dari metode FFQ dan SQFFQ. Yang pertama yaitu latar belakang. FFQ atau Food Frequency Questionnaire menilai frekuensi konsumsi makanan dan minuman dalam periode tertentu. Metode FFQ ini mengevaluasi asupan gizi biasa selama periode waktu yang lama dan memiliki biaya yang rendah, sedangkan SQFFQ atau Semi Quantitative Food Frequency Questionnaire ini menggambarkan jenis dan frekuensi konsumsi makanan dalam jangka waktu tertentu. Validitas sendiri merupakan kemampuan alat ukur untuk mengukur apa yang seharusnya diukur, sedangkan reliabilitas menunjukkan konsistensi dari hasil pengukuran yang dilakukan secara berulang. Selanjutnya, rumusan masalah dari literatur review ini yaitu bagaimana validitas metode FFQ dan SQFFQ sebagai alat yang digunakan untuk mengukur survei konsumsi pangan. Kemudian bagaimana reliabilitas kedua metode tersebut dalam memberikan hasil yang konsisten. Kemudian yang ketiga, apa perbedaan utama dalam validitas dan reliabilitas dalam FFQ dan SQFFQ berdasarkan penelitian terdahulu. Kemudian tujuannya, yang pertama untuk mengkaji hasil-hasil penelitian mengenai validitas FFQ dan SQFFQ sebagai alat pengukur konsumsi pangan dan zat gizi. Kemudian untuk mengetahui validitas dan reliabilitas FFQ dan SQFFQ dalam konteks konsistensi pengukuran pada penelitian yang ada. Kemudian membandingkan perbedaan metode FFQ dan SQFFQ berdasarkan uji validitas dan reliabilitas yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu. Selanjutnya adalah validitas dari Food Frequency Questionnaire atau FFQ. Validitasnya yaitu baik, kemudian korelasi validitas FFQ dengan catatan dia 3 hari sebagai pembanding menunjukkan nilai yang cukup tinggi. Kemudian meskipun begitu, terdapat kecenderungan FQFQ untuk overestimasi pada asupan nutrisi. Sedangkan reliabilitas dari metode ini yaitu tinggi dengan nilai Cronbach alpha sebesar 0,91 dan nilai intraclass correlation coefficient atau ICC untuk berbagai nutrien berkisar antara 0,77 hingga 0,99. Selanjutnya, kelebihan dari metode Food Frequency Questionnaire. Kelebihannya sendiri yaitu menyediakan estimasi yang kuantitatif terhadap asupan makanan dan nutrien, kemudian valid dan reliable untuk anak usia 12 hingga 59 bulan berdasarkan studi tersebut yang dilakukan di Iran, kemudian memungkinkan penilaian pola konsumsi makanan yang sesuai budaya dan cocok untuk studi populasi besar dengan sumber daya terbatas. Kemudian kekurangannya yaitu cenderung overestimasi pada asupan makronutrien. Kemudian perkiraan porsi masih sulit bagi responden dan memerlukan adaptasi daftar makanan sesuai budaya dan ketersediaan pangan. Selanjutnya yaitu validitas dan reliabilitas pada metode semi-kuantitatif Food Frequency Questionnaire yang dilakukan di Sleman. Pada studi tersebut, validitas dari metode ini yaitu terbukti valid dalam mengukur asupan makronutrien pada anak usia 12 hingga 59 bulan, kemudian memiliki kecenderungan untuk overestimasi pada asupan makronutrien seperti energi, protein, dan karbohidrat. Korelasi antara SQFFQ dan 24 hours recall ini menunjukkan hubungan yang signifikan dan memiliki ambang batas minimal korelasi sebesar 0,3. Sedangkan untuk reliabilitasnya yaitu menunjukkan konsistensi pengukuran ketika alat digunakan berulang kali dalam nilai yang sama. Kemudian nilai reliabilitasnya itu cukup kuat dengan interclass correlation coefficient atau ICC dan Cronbach alpha berkisar antara 0,6 hingga 0,9, sedangkan korelasi test retest yang memuaskan. Sedangkan kelebihan dan kekurangannya sendiri yaitu metode ini itu valid dan reliable untuk mengukur asupan makanan balita, murah dan cepat untuk digunakan. Kemudian dapat menjangkau data konsumsi jangka panjang dan memiliki konsistensi pengukuran yang tinggi dengan nilai Cronbach alpha sebesar 0,91. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu overestimasi pada asupan nutrisi yang relatif umum, kemudian memiliki nilai validitas yang rendah untuk beberapa nutrien, misalnya untuk vitamin C, dan rentan pada kesalahan estimasi porsi oleh pengisi kuesioner. Dalam studi ini yaitu ibu. Kemudian beban responden yang relatif tinggi.
Berdasarkan, hasil literatur review, kesimpulannya yaitu FFQ pada studi di Iran ini lebih unggul dalam hal validitas dan reliabilitas, terutama untuk makronutrien dan mineral. Sedangkan SQ-FFQ yang pada studi di Sleman itu memiliki validitas yang lebih rendah. Namun karena metode pada studi ini tuh telah sesuai dengan konteks budaya dan pola konsumsi lokal, sehingga cukup baik untuk menggambarkan asupan pada studi populasi. Kemudian keduanya, yaitu FFQ dan SQ-FFQ ini menunjukkan kecenderungan kecenderungan untuk overestimasi. Berikut merupakan perbandingan dari kedua metode, yaitu FFQ dan SQ-FFQ. Pada studi tersebut, yaitu validitas dari FFQ ini valid untuk sebagian besar makronutrien dan mineral, tapi kurang akurat untuk mikronutrien. Kemudian, validitas dari SQ-FFQ ini korelasinya tuh lebih rendah dibanding FFQ, yaitu terutama pada lemak di usia 36 hingga 59 bulan. Kemudian untuk reliabilitas FFQ ini menunjukkan reliabilitas yang kuat untuk sebagian besar nutrien. Sedangkan untuk SQ-FFQ hanya energi pada kelompok usia yang lebih besar, menunjukkan perbedaan antara pengukuran yang sudah dilakukan. Berikut adalah referensi yang saya gunakan dalam menyusun literatur review ini. Baik, sekian dari yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat membantu dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.